Bab 646. Mendengar ini, semua orang sontak tertegun. Mereka kebingungan, tidak mengerti maksud ucapan Wira. Wira memandang mereka sambil tersenyum. Tahu bahwa dia belum bisa menjelaskannya sekarang, dia pun berkata, "Sudahlah, kita bahas sisanya nanti. Sekarang, mari kita siap-siap menyambut tamu." Danu dan yang lainnya seketika tertegun, sementara Fabrian dan Pramana saling memandang. Fabrian lalu berkata dengan kaget, "Maksudnya, orang dari toko uang Tiaga?" "Tentu saja, seperti yang kalian bilang tadi, kita meninggalkan begitu banyak petunjuk. Mereka tentu curiga, lalu datang memeriksa ke sini," jawab Wira. Semua orang langsung memasang tampang cemas. Salah satunya tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Terus, kedua kereta ini. Keluarga berada mana yang nggak punya dua kereta?" Sahut Wira dengan santai. Kemudian, dia menepuk tangan dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Sekarang, mari kita rayakan." Setelah itu, Wira meminta para koki untuk menghidangkan makanan yang sudah disiapkan sejak awal di dapur. Ada berbagai hidangan lezat dan anggur berkualitas yang disediakan. Wira makan dengan lahap, tetapi yang lainnya merasa tidak nafsu makan. "Kalian tenang saja, cukup nikmati makanan ini. Makin santai, itu makin bagus." "Oh, betul juga, Fabrian, Pramana, kalian berdua harus pura-pura mengobrolkan tentang kejadian malam ini waktu Irsyad sampai," ujar Wira. Mendengar Wira berkata begitu, Fabrian dan Pramana langsung mengerjap bingung. Fabrian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kita sudah merampoknya, kalau kita terus memprovokasinya, bukannya dia bakal makin membenci dan waspada sama kita?" Pertanyaan Fabrian ini memang logis. Namun, Wira hanya tertawa dan berujar, "Apa menurut kalian, kalau kita berakting iba, bahkan berpura-pura menghibur dan membantunya mencari uang emas, dia nggak akan curiga pada kita?" "Salah. Mau kita bersikap seperti apapun, dia tetap akan mencurigai kita. Kalau gitu, lebih baik kita mengejeknya habis-habisan sampai kita puas." Wira mengucapkan kata-kata itu sambil menyeringai. Wulan yang duduk di sampingnya sontak mengerucutkan bibirnya dan terkekeh-kekeh. Setiap kali suaminya melakukan ini, dia selalu merasa suaminya sedikit kejam. Orang-orang lainnya pun mengangguk dan mulai makan. Mereka melahap makanan di meja dan minum anggur dengan sangat santai. Saat itu, seseorang mendadak melaporkan bahwa Irsyad sudah datang sesuai prediksi Wira. "Sandiwara dimulai, persilakan mereka masuk," ujar Wira sambil tersenyum tipis. Tidak lama kemudian, terdengar banyak bunyi langkah kaki. Irsyad melangkah penuh amarah ke halaman. Dia lantas mendapati orang-orang di rumah itu tengah makan ditemani musik yang meriah. "Loh, Tuan Irsyad, sudah larut malam begini, kenapa kamu datang ke tempatku?" ujar Wira sambil tersenyum. Dia lalu melirik Fabrian. Fabrian langsung mengerti kode Wira. Dia pun tertawa dan berkata, "Paman Wira, kamu nggak tahu saja. Malam ini ada kejadian heboh. Ada drama mendebarkan di toko uang Tiaga milik keluarga Pratam." "Drama apa?" tanya Wira, berpura-pura terkejut. "Hari ini, toko uang keluarga Pratam ketiban sial. Salah satu gedungnya kebakaran, lalu uang emasnya juga dirampok bandit. Aku lihat, ada belasan kereta yang menyerbu. Kurasa semua uang di toko uang Tiaga pasti sudah ludes dirampok," jelas Fabrian. Cara bicara Fabrian yang seperti tengah bergosip seru membuat ekspresi Irsyad menjadi kian muram. "Wah, rupanya begitu. Para bandit di provinsi Jawali ini angkuh betul. Mereka bahkan berani merampok toko uang Tiaga. Luar biasa," ujar Wira. Bab 647. Saat berkata begitu, Wira menatap Irsyad dengan ekspresi mengejek. "Tuan Irsyad, turut berduka cita ya. Untungnya, kamu cuma kehilangan uang, nggak hilang nyawa." "Syukurlah, syukurlah," ujar Wira lagi sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Wajah Irsyad tampak luar biasa masam saat membalas, "Wira, kamu masih bisa makan dengan santai di sini." "Kenapa enggak? Waktu mendengar Tuan Irsyad mengalami musibah besar, aku malah kegirangan dan ingin minum 2 gelas anggur lagi," kata Wira sambil terbahak. Ucapan ini membuat Irsyad makin meradang. Wira, jangan kira aku nggak tahu siapa yang merampokku. Kereta-kereta bandit itu diparkir di dalam gang, tapi nggak ada sepeser uang pun di dalamnya. Sekarang, ada 2 kereta di halamanmu. Jadi, pasti kamulah yang merampokku. Aku mau menggeledah rumahmu," seru Irsyad dengan berang. Puluhan orang di belakang Irsyad melempar tatapan tajam pada Wira. Namun, dia hanya bertanya tanpa peduli, "Aku tanya dulu, apa pangkat Tuan Irsyad di kerajaan?" Irsyad langsung paham bahwa Wira ingin membungkam mulutnya. Dia tidak memiliki jabatan resmi, berbeda dengan Wira yang merupakan sekretaris utama tingkat ke-9. Jadi, Irsyad tidak berhak menggeledah rumah Wira. "Kamu nggak berani mengizinkanku menggeledah rumahmu. Kalau gitu, kamu pasti bersalah," bentak Irsyad. Mendengar ini, Wira tetap tenang dan berkata dengan datar, "Mau memancing amarahku? Heh, itu sih trik anak kecil.
Melihat Wira tidak terpancing, Irsyad yang kehilangan kesabarannya segera mengibaskan tangan seraya berkata, kalau kamu nggak kasih izin, aku langsung lakukan saja. Jangankan sekretaris utama tingkat ke-9, biarpun kamu gubernur Provinsi Jawali, aku tetap akan menggeledah rumahmu hari ini. Semua orang tahu bahwa toko uang Tiaga sanggup melakukan ini. Wira tentu saja juga tahu. Namun, dia tetap berkata sambil tersenyum tipis, aku tahu kamu berani. Boleh saja kalau kamu ingin menggeledah pekaranganku. Tapi, kamu tahu sendiri, kan? Orang-orang yang kamu bawa ini nggak sekuat pengawal pribadiku. Begitu kata-kata itu terlontar, Danu langsung berdiri dan menghunus pedang Treksa. Pedang bersinar dingin itu seketika ditebaskan ke batu besar di halaman. Alhasil, batu itu pecah menjadi dua bagian dengan disertai bunyi keras. Inilah hasil gabungan teknik luar biasa dan senjata ajaib. Irsyad sontak mengernyit dan berkata, biarpun dia kuat, dia cuma satu orang. Jumlah kami jauh lebih banyak, sudah pasti kami bisa mengalahkan kalian. Irsyad telah mengamatinya sekilas. Selain Wira, hanya ada 7 hingga 8 orang di rumah itu. Sementara itu, dia membawa setidaknya 20 orang ke sini. Lagi pula, dia hanya ingin mengetes. Jika Wira sanggup mengalahkan orang-orangnya, artinya Wira adalah bandit yang merampoknya. Jika tidak bisa, dia tetap akan menggeledah rumah Wira. Bagaimanapun, uang emas Irsyad dipastikan masih ada di kota. Di Provinsi Jawali ini, siapa yang berani merampok uang dari toko uang? Irsyad tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain Wira. Ya, orang-orangmu memang banyak. Tapi, aku bisa meminta pengawalku mengusahakan yang terbaik untuk membunuhmu. Begitu kamu mati, aku bisa mengusir orang-orangmu ini dengan sedikit uang, kata Wira dengan tenang. Kamu berani membunuhku. Coba saja kalau bisa, balas Irsyad dengan sinis. Kamu menerobos masuk ke rumahku tanpa membawa dokumen resmi atau pemberitahuan. Ini adalah penghinaan terhadap istana, jadi aku berhak membunuhmu, ujar Wira sambil melirik Irsyad dengan dingin. Bab 648. Ekspresi Irsyad berubah muram mendengar itu. Harus diakui, kata-kata Wira sangat masuk akal. Tindakannya menerobos masuk rumah Wira tanpa bukti atau membawa dokumen resmi tidak bisa dibenarkan. Ditambah lagi, meskipun Wira tidak disenangi istana, dia tetap seorang sekretaris utama tingkat ke-9. Irsyad memang berisiko dibunuh jika menerobos masuk rumahnya. Biarpun tidak sampai dibunuh, dia juga tidak bisa menuntut jika dilukai. Wira, paling-paling kamu takut, kan? Menggelikan. Kalau gitu, aku akan menyuruh seseorang untuk menggeledah rumahmu besok, ujar Irsyad sambil mendengus dingin. Kamu nggak takut aku mengangkut uang emas itu keluar malam ini? Selain itu, apa kamu seyakin itu kalau seseorang bisa diutus untuk menggeledahku besok? Sobat, kamu harus mendapatkan buktinya dulu. Toko uang Tiaga cukup cakap, tapi nggak semudah itu untuk meyakinkan Lukman, tantang Wira sambil tersenyum sinis. Ekspresi Irsyad sontak berubah muram. Dia menatap Wira dan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia kesal sekali karena Wira membeberkan kelemahan rencananya. Kamu hanya takut ketahuan. Dasar bandit bangsat, hina Irsyad. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode provokasi. Wira mengedip-ngedipkan mata, lalu menggeleng dan berkata sambil tersenyum, Irsyad, sudah kubilang kalau metode provokasi nggak akan berguna. Tapi, melihatmu begini, aku jadi tertarik. Aku saja meminta pengawalku minggir dan membiarkanmu menggeledah rumahku. Mendengar itu, Irsyad sontak tertegun, lalu berkata, oh ya. Katakan, apa syaratmu? Irsyad bukan orang bodoh. Wira pasti akan mengajukan persyaratan tertentu sebelum mengizinkannya menggeledah rumah. Dia tidak mungkin sebaik itu melakukannya dengan cuma-cuma. Bagus, aku suka berbisnis dengan orang pintar. Syaratku mudah saja. Kalau uang emas itu terbukti ada di sini, aku akan menjadi budak keluarga Pratam Nyawa dan segala kebebasanku akan kuserahkan pada kalian. Tapi, kalau nggak ada, kamu harus menukarkan uang kertas yang kamu utangkan padaku dengan uang emas. Berani bertaruh? Enggak, ujar Wira masih sambil tersenyum. Irsyad mempertimbangkannya sejenak. Pasalnya, dia merasa gelisah melihat Wira begitu percaya diri. Apa Wira benar-benar bukan pelakunya? Tidak, dia yakin Wira orangnya. Belakangan ini, para bandit dari desa Angindra memang mulai berani merampok wilayah di dekat Provinsi Jawali. Namun, mereka tidak mungkin senekat itu memasuki Provinsi Jawali dan merampok toko uang Tiaga. Di dalam Provinsi Jawali, tidak ada seorang pun yang bernyali begitu besar selain Wira. Namun, jika Wira pelakunya, mengapa dia berani mempertaruhkan uang sebesar 18 miliar itu? Irsyad memikirkannya sejenak, lalu sampai pada satu kesimpulan. Dia merasa Wira sengaja mengungkit soal uang 18 miliar tersebut agar dia tidak berani bertaruh. Wira ini pria yang licik, mungkin dia hanya mau menggertaknya. Jadi, Irsyad tidak mau terburu-buru menyetujuinya. Akhirnya, Irsyad menarik napas dalam-dalam, lalu mendengus dan berkata, Wira, nyawamu nggak lebih berharga dari uang 18 miliar. Bagiku,
Kamu nggak ada nilainya. Mendengar ini, Wira tiba-tiba tertawa. Bab 649. Benarkah? Aku memang nggak berbakat, tapi bisnisku berjalan dengan sangat baik. Kalau nggak, orang di belakang kalian itu juga nggak akan menyuruh kalian untuk menyerangku. Kalian juga nggak perlu menipuku dalam urusan bisnis. Usai mengatakan itu, Wira hanya tersenyum tanpa berbasa-basi lebih lanjut. Dia menoleh, lalu mengambil sumpit dan lanjut menyantap makanannya. Kalau kamu berani bertaruh, buatlah surat perjanjian. Kalau nggak, silakan pergi dan jangan menggangguku yang sedang makan dengan tenang. Karena ada pertunjukan sebagai hiburan kita hari ini, rasa makanannya menjadi lebih enak, timpal Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia mengangkat gelasnya untuk bersulang bersama Fabrian dan yang lainnya. Begitu orang-orang ini mendengar percakapan antara Wira dan Irsyad, mereka sontak merasa lega dan benar-benar rileks sekarang. Satu persatu dari mereka meminum anggur hingga wajahnya tampak memerah. Irsyad berdiri di sana dan mulai merenung. Dia adalah orang yang cerdas dan peka. Meskipun tidak mendapati keanehan dari ekspresi Wira, dia menyadari adanya keraguan di wajah Fabrian dan yang lainnya. Saat ini, memang bukan jam makan. Mereka melakukan ini, mungkin hanya untuk menunjukkannya padaku. Mereka ingin berpura-pura bahwa ini bukan masalah besar, bahkan merayakannya untuk menghilangkan kecurigaan di dalam hatiku, padahal sebenarnya itu adalah tujuan mereka. Gumam Irsyad diam-diam. Setelah menyadari tujuan Wira yang sebenarnya, Irsyad pun berkata, "Baiklah, aku akan bertaruh denganmu." Wira sontak tertawa terbahak-bahak ketika mendengar perkataannya, lalu dia memerintahkan, "Tolong bawakan kuas dan tinta." Tak lama kemudian, seseorang membawakan kuas dan tinta untuknya. Wira pun langsung menulis sebaris kata. Apabila Irsyad menemukan uang emas yang hilang di rumah Wira, Wira akan menjadi budaknya seumur hidup. Hidup atau mati Wira juga akan bergantung pada keluarga Pratam. Setelah menuliskan itu, Wira menoleh ke arah Irsyad seraya menjelaskan, "Aku selalu belajar dari kesalahanku, apalagi aku sudah pernah dijebak olehmu. Jadi, kalau kamu nggak bisa menemukannya, aku akan segera menagih uang emas ini." Setelah itu, Wira langsung menambahkan kata-kata yang barusan dilontarkannya di surat perjanjian. Kemudian, dia berkata kepada Irsyad, "Ayo, kita tanda tangan." Wira menandatangani surat itu terlebih dahulu, lalu membubuhkan sidik jari dan menyerahkan surat perjanjian tersebut kepadanya. Irsyad mengambil napas dalam-dalam dan berpikir sejenak. Tak lama kemudian, dia pun menandatangani perjanjian tersebut tanpa ragu. Setelah itu, Wira tak lupa memperingatkan, "Bagus sekali. Mari silakan, Sobat Irsyad, tapi saat mencari nanti, jangan merusak barang-barang di rumahku. Setelah selesai mencari, mohon letakkan semuanya kembali ke tempat asalnya. Lagi pula, uang emasmu yang begitu banyak itu nggak bisa sembarangan disembunyikan. Menurutku, sebagai seorang cendekiawan, kamu seharusnya memiliki sedikit tata krama, bukan?" tanya Wira. Irsyad sama sekali tidak keberatan dengan perkataan Wira, sebaliknya, dia malah berkata dengan lugas, "Tolong berhati-hati saat mencari uang emasnya. Jangan merusak barang-barang yang ada di rumah ini." Begitu mendengar perkataan Irsyad, para bawahannya mulai mencari uang emas. Wira tetap tidak ambil pusing dan lanjut menikmati makanannya. Namun, Fabrian dan yang lainnya malah sedikit gugup. Meskipun hanya sedikit, hal itu tidak luput dari pandangan Irsyad. Benar saja, mereka mulai gugup sekarang. "Tebakanku benar, pasti mereka yang mencurinya," ucap Irsyad dengan nada pelan. Dia mulai merasa bersemangat dalam hatinya. Apabila dia menemukan uang emas di rumah Wira hari ini, mulai sekarang pria itu akan menjadi budak keluarga Pratam selamanya. Hidup dan mati Wira juga berada di tangannya. Meskipun tidak menyukai Wira, Irsyad perlu mengakui bahwa pemuda itu memang hebat. Pedang Treksa dan gelas kristal yang dijualnya sama-sama berkualitas. Ini adalah karakter sejati seorang pengusaha. Asalkan menguasai beberapa keterampilan yang dimiliki oleh Wira, keluarga Pratam pasti akan menjadi pemimpin di wilayah ini. Irsyad membiarkan dirinya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akan tetapi, para bawahannya segera kembali satu persatu. Mereka semua menggelengkan kepala. Hal ini pun membuatnya makin gugup. Melihat situasi ini, Wira tersenyum acuh tak acuh sembari berkata, "Bagaimana, nggak ada, kan? Tuan Muda Irsyad, sepertinya kamu sudah hampir kalah." Irsyad masih berdiri tegak di sana. Kemudian, dia mendengus dingin dan berkata, "Wira, jangan terlalu bangga. Aku sangat yakin bahwa kamu yang mengambil uang emasku." Mendengar perkataannya, Wira lagi-lagi berkata sambil tersenyum, "Oh, iya. Tuan Irsyad, bisakah kamu menjelaskan alasan kenapa kamu berpikir seperti itu?" Bab 650. Wira sama sekali tidak memedulikan ucapan Irsyad. Sebab, dia tahu bahwa tak peduli apapun yang dipikirkan oleh Irsyad, pada akhirnya pria itu tidak akan bisa menemukan bukti apapun. Apalagi, Wira juga menyadari bahwa Irsyad adalah orang yang cerdas. Kelemahan terbesar dari orang cerdas adalah mereka
Dia ingin melihat ekspresi Irsyad yang meragukan dirinya sendiri ketika gagal nantinya. Ini merupakan hukuman terbaik bagi orang cerdas. Sementara itu, Irsyad tentu tidak mengetahui pemikiran Wira. Dia malah duduk sembari menjelaskan, itu sangat sederhana. Pertama, kehadiran teman-temanmu selalu sangat kebetulan, baik ketika terjadi kebakaran atau perampokan. Mereka selalu kebetulan muncul dalam dua situasi tersebut. Ini adalah asumsi pertamaku. Mereka tidak mengindahkan perkataan Irsyad. Sebab, semua orang telah memikirkan hal ini sebelumnya dan dugaan tersebut hanyalah asumsi semata. Irsyad melanjutkan, kedua, kelompok ini nggak meninggalkan Provinsi Jawali, tapi uang emasnya malah menghilang. Menurutku ini bukan tindakan bandit desa Angindra. Mereka memang sangat berlagak belakangan ini, tapi mereka nggak akan berani masuk ke Provinsi Jawali, apalagi merampok di toko uang tiaga. Di seluruh kota Provinsi Jawali, hanya kamu, Wira Darmadi, yang akan berani melakukannya, timpal Irsyad seraya tersenyum ke arah Wira. Terima kasih atas pujianmu, tapi ini hanyalah asumsi, ucap Wira sambil tersenyum. Dia terus mengamati sikap angkuh dari Irsyad. Setelah itu, Irsyad kembali berkata, ketiga, perampok jelas datang untuk mencuri uang, tapi mereka nggak akan mampu membawa terlalu banyak. Mungkin hanya sekitar 30 hingga 40 miliar gabak saja, maksimal itu akan membutuhkan 2 hingga 3 kereta, tapi mereka malah membawa lebih dari 10 kereta kuda. Ini jelas dilakukan untuk mengaburkan jejak. Kemudian, Irsyad menimpali, ini makin mengonfirmasi keraguanku terhadapmu. Bagaimanapun, sebuah keluarga besar saja paling-paling hanya akan memiliki 2 kereta kuda. Kalau terlalu banyak, itu akan terkesan aneh. Kamu begitu cerdas, jadi nggak mungkin melewatkan hal ini. Irsyad mengakhiri perkataannya dengan tersenyum ke arah Wira. Sementara itu, Wira tampak mengangguk. Itu memang benar, Irsyad berhasil menebak segalanya. Tidak ada satupun dari dugaannya yang salah. Namun, dia tetap tidak akan menemukannya. Sebab, Wira memanfaatkan perkembangan teknologi selama berabad-abad untuk menyembunyikan uang emas itu. Ini tidak dapat dipecahkan hanya dengan kecerdasan semata. Hal ini juga menjadi alasan Wira merasa sangat percaya diri ketika duduk di sana sembari mendengarkan Irsyad yang berlaga itu. Saat ini, Irsyad kembali menimpali, jadi, Wira, aku sangat yakin bahwa uang emas kami dicuri olehmu. Tempat ini adalah satu-satunya propertimu di Provinsi Jawali. Uang emas kami pasti hanya akan muncul di sini, jadi, nggak peduli seberapa hebat kamu menyembunyikannya, itu nggak akan mempan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, seorang bawahan Irsyad tiba-tiba berlari kemari dengan sangat bersemangat. Kemudian, dia melaporkan, Tuan Muda, kami menemukan sebuah ruang bawah tanah. Pernyataan ini membuat ekspresi Fabrian dan yang lainnya berubah. Sementara itu, Irsyad menatap Wira, lalu tersenyum sambil berkata dengan acuh tak acuh, ayo, Wira, bagaimana kalau kita mengunjungi ruang bawah tanah di rumahmu? Saat ini, Irsyad tampak sangat percaya diri dan merasa telah memenangkan pertaruhan ini. Namun, Wira malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja. Usai berkata demikian, Wira langsung berdiri dan membawa mereka menuju ruang bawah tanah. Ruangan ini tampaknya baru saja digali. Di dalamnya, terdapat banyak sekali botol. Selain itu, ada aroma yang menusuk hidung di sana. Tentunya, juga ada banyak anggur yang tersimpan di dalam botol kaca. Setelah Irsyad turun ke ruang bawah tanah, dia langsung mengernyit dengan ekspresi yang sangat muram. Kemudian, dia bertanya kepada Wira, aroma apa ini? Ini adalah anggur buatanku. Ada yang berhasil dan ada yang gagal sehingga aromanya kurang sedap. Apa ada yang salah? Tanya Wira. Dia benar-benar terlalu malas untuk meladeni Irsyad. Sementara itu, Irsyad tampak memicingkan matanya. Setelah mengamati dengan saksama, dia tidak menemukan kotak ataupun uang emas di ruang bawah tanah ini. Kemudian, dia pun memfokuskan perhatiannya pada botol-botol tersebut. Bab 651. Kamu menyembunyikan uang emas di dalam botol, ucap Irsyad. Perkataannya ini membuat Fabrian dan yang lainnya merasa sedikit gugup. Tuan Muda Irsyad, kamu pasti bercanda. Kalau begitu, aku akan membukanya satu per satu, ujar Wira. Sembari berkata demikian, dia membuka salah satu botol. Irsyad langsung menundukkan kepala untuk memeriksanya. Akan tetapi, ketika botol itu dibuka, selain bau yang tidak sedap, hanya ada cairan yang tampak keruh. Botol kedua juga sama, begitu pula dengan botol ketiga. Pada akhirnya, Wira telah membuka semua botol, tetapi tidak ada sebatang uang emas pun yang terlihat. Saat ini, ekspresi Irsyad akhirnya berubah. Dia sangat kebingungan sehingga bertanya, bagaimana mungkin nggak ada? Irsyad tidak percaya dengan hal ini. Dia yakin bahwa analisisnya sudah sangat akurat. Dia percaya bahwa semua ini adalah perbuatan Wira namun, kenapa tidak ada? Setelah itu, Wira pun berkata, Tuan Muda Irsyad, kamu sangat cerdas. Dengan semua bukti ini, pantas saja kamu mencurigaiku. Tapi, terkadang terlalu pintar bisa membuat seseorang tersesat.
Aku hanya menginginkan 18 miliar gabakku saja. Aku tentu memiliki kepercayaan diri sehingga berani bertaruh denganmu. Aku memang orang yang sombong. Hanya saja, siapa yang akan menyembunyikan puluhan miliar gabak di rumah sendiri? Tanya Wira. Kemudian, Wira melanjutkan, jangan mengira dengan segera menyadari hal ini dan langsung datang kemari, aku nggak akan memiliki waktu untuk bersiap-siap. Kamu sudah salah mengira. Sebenarnya, kalau aku pelakunya, aku nggak akan menyimpan uang emas ini di dalam rumahku sendiri. Mungkin nggak masalah kalau kamu bodoh, tapi kamu adalah Tuan Muda Irsyad yang sangat cerdas. Kamu pasti akan segera datang, tanpa memberiku kesempatan untuk melakukan apapun. Jadi, bagaimana aku akan menangani 30 hingga 40 miliar gabak ini? Tanya Wira lagi. Aku nggak bodoh, tapi kamu juga bukan satu-satunya orang cerdas di dunia ini, jelas Wira seraya mencibir. Dia menatap Irsyad yang tampak kebingungan dengan senyum acuh tak acuh. Sepanjang hidupnya, Irsyad tidak akan tahu kemana menghilangnya uang emas itu. Baiklah, Danu, pergilah untuk mengambil uang emas dari Tuan Muda Irsyad. Dia baru saja menandatangani surat perjanjian taruhan. Aku yakin, seorang Tuan Muda dari toko uang tiaga pasti memiliki etika, ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia langsung meninggalkan ruang bawah tanah. Irsyad hanya mampu memendam kemarahannya dengan ekspresi yang suram. Namun, dia masih enggan menyerah. Dia kembali mengutus bawahannya untuk mencari lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Irsyad bahkan telah memeriksa ruang bawah tanah itu sendiri. Dia benar-benar yakin dengan dugaannya. Akan tetapi, selain ruang tanah, tidak ada tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan uang emas lagi di rumah Wira. Tuan Muda Irsyad, aku sudah menemanimu sepanjang malam, seharusnya sudah cukup, kan? Karena sudah bertaruh, terimalah kekalahanmu dengan lapang dada. Kalau begitu, aku akan mengucapkan terima kasih padamu dulu. Ucap Wira seraya menangkupkan tangannya. Sementara itu, Irsyad yang sangat kesal tidak memiliki niat untuk melanggar kesepakatan. Bagaimanapun, dia telah menandatanganinya. Lagi pula, jika Wira melaporkannya ke pengadilan, dia tetap harus membayar kompensasi yang telah disepakati bersama. Kemudian, Danu pun pergi ke toko uang tiaga bersama sekelompok orang. Tak lama kemudian, mereka kembali dengan membawa beberapa kotak uang emas. Jumlahnya adalah 18 miliar gabak, tidak lebih maupun kurang. Saat melihat pemandangan ini, Fabrian dan Pramana benar-benar tercengang oleh kemampuan Wira. Fabrian pun berkata, hebat. Paman Wira, kamu benar-benar hebat. 18 miliar gabak didapatkan olehmu begitu saja. Salah seharusnya sekitar lebih dari 60 miliar gabak. Kali ini, mereka benar-benar untung besar. Yang paling penting adalah mereka telah menyaksikan pertunjukan yang menegangkan. Inilah yang membuat mereka paling bersemangat. Wira tersenyum lebar sembari berkata, sudah kukatakan bahwa aku pasti akan merebut kembali apa yang dirampas dariku. Masalah ini belum selesai besok, kalian harus melakukan ini. Bab 652. Usai mendengar perkataan Wira, Danu dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Wira akan menggunakan metode ini. Apabila berita ini benar-benar tersebar, bukannya riwayat Darsono dan Irsyad akan tamat. Keesokan harinya, berita tentang Tiaga menyebar dengan cepat. Kini, semua orang telah mengetahuinya. Mereka sangat terkejut karena tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang yang berani merampok toko uang Tiaga. Tindakan ini tidak cukup hanya dinilai dengan kata, berani, melainkan adalah tindakan yang sangat nekat dan mencari mati. Kini, seluruh provinsi Jawali mulai mencari keberadaan uang emas tersebut. Menurut toko uang Tiaga, uang emas senilai miliaran gabak itu masih belum meninggalkan provinsi Jawali. Pada saat ini, di kantor gubernur, Darsono dan Irsyad tengah duduk di ruang tamu bersama dengan Lukman dan Hatta. Darsono menangkupkan tangan, lalu berbicara seraya tersenyum ramah, Tuan Lukman, kami berharap kamu bisa memberikan bantuan besar dalam hal ini. Bagaimanapun, ini bukan nominal yang kecil. Meskipun Darsono tidak memohon kepadanya, Lukman tetap akan memberikan bantuan penuh dalam masalah ini. Bagaimanapun, uang ini menghilang di Provinsi Jawali. Jika Lukman tidak mampu menemukannya di Provinsi Jawali dan membuat beberapa orang itu marah, posisinya sendiri akan sulit. Tuan Darsono, jangan khawatir. Aku sudah melakukan penyelidikan intensif di seluruh kota, tapi, apa kalian yakin bahwa uang emas itu masih berada di kota ini? Tanya Lukman. Dia benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa perampok yang mencuri uang emas itu menghilang begitu saja? Kemarin malam, tidak ada yang meninggalkan gerbang kota. Penjaga gerbang kota juga tidak mendapatkan kabar apapun, bahkan tidak ada tanda-tanda perampok sama sekali. Gak mungkin salah. Aku mengejar kereta-kereta kuda itu dan gak menemukan satu batang uang emas pun. Jelas Irsyad segera dengan ekspresi muram. Dia benar-benar tidak mampu memahami apa yang terjadi. Menurutnya, uang-uang emas itu seharusnya berada di rumah Wira lantas, mengapa sama sekali tidak ada? Ini sangat aneh.
Seseorang yang memiliki keberanian untuk merampok toko uang tiaga, bisa-bisanya menghilang begitu saja. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh iya, kalian sudah memeriksa rumah Wira, kan? Apa kalian menemukan sesuatu di sana? Tanya Lukman. Hal inilah yang paling membuat dirinya takjub. Di seluruh provinsi Jawali, hanya Wira yang memiliki keberanian untuk melakukan ini. Namun, bagaimana dia bisa menyembunyikan semua uang emas itu dalam waktu singkat? Irsyad yang berekspresi muram pun menjawab, nggak ada. Semua tempat sudah diperiksa, aku bahkan memeriksanya sendiri. Irsyad sama sekali tidak memiliki dugaan lain sekarang. Ini benar-benar sangat aneh, ucap Lukman yang mengernyit. Di momen ini, dirinya yang adalah seorang gubernur juga tidak mampu memahami apa yang telah terjadi. Saat ini, Darsono tiba-tiba berkata, Tuan Lukman, menurutku kita seharusnya menangkap Wira. Bagaimanapun, dialah yang paling mencurigakan sekarang. Mereka semua meyakini bahwa uang emas itu telah dicuri oleh Wira, tetapi mereka tidak tahu di mana dia menyembunyikan uang-uang emas tersebut. Itu sebabnya, lebih baik mereka menangkap Wira dan langsung menginterogasinya. Setelah mendengar ini, Lukman tampak memicingkan mata dan melirik Darsono dengan perasaan ragu di dalam hatinya. Bagaimanapun, Wira adalah sosok yang licik sehingga Lukman tidak ingin mengusiknya. Meski keduanya tidak berada dalam kubu yang sama, Lukman juga tidak ingin bertarung mati-matian dengan Wira. Dia hanya perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa dia telah menangani masalah tersebut. Adapun seberapa jauh dia akan menanganinya, Lukman sendiri yang memegang kendali. Tindakan ini sepertinya kurang pantas. Bagaimanapun, dia adalah sekretaris utama dan pejabat resmi. Kalau kita langsung menangkap dan menginterogasinya, itu sama sekali nggak sesuai dengan peraturan, tolak Lukman yang tampak ragu-ragu. Namun, Darsono malah berkata sambil tersenyum, Tuan Lukman, terkadang seseorang memang akan sangat keras kepala dan menutup mulutnya rapat-rapat. Kita harus membukanya perlahan. Selain itu, kalau kita sama-sama nggak menyebarkan hal ini, siapa yang akan tahu? Apalagi uang ini bukanlah jumlah yang kecil. Kalau beberapa orang itu tahu, kita akan kesulitan untuk menjelaskannya, timpal Darsono sambil tersenyum. Namun, ada tekanan yang tersirat dari perkataannya barusan. Bagaimana mungkin Lukman tidak memahami maksudnya? Dia hanya bisa menghela napas, lalu mengangguk seraya berkata, baiklah, kita akan menangkapnya dulu. Lukman memang tidak ingin bertindak demikian, tetapi dia juga tidak mampu melawan orang-orang kaya dan berkuasa itu. Bab 653. Setelah mengambil keputusan, Lukman hendak memberikan perintah untuk menangkap Wira. Tidak disangka, seorang bawahannya tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia berkata, Tuan, ada kabar buruk. Ini sangat gawat. Lukman mengernyit dan segera memarahi, jangan panik begitu. Katakanlah, apa yang terjadi? Bawahannya segera menjelaskan, di luar sana, ada rumor baru yang beredar. Mereka mengatakan bahwa toko uang tiaga telah bersekongkol dengan seseorang untuk merampok uang emasnya sendiri. Begitu mendengar hal ini, Lukman dan Darsono sama-sama terkejut. Terutama Darsono yang tampak sangat kesal. Dia langsung menepuk meja sembari berkata, keterlaluan. Bisa-bisanya memfitnahku merampok uangku sendiri. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Bawahan Lukman menjawab, aku juga nggak tahu, tapi sekarang rumor ini menyebar dengan cepat di luar. Saat ini, baik pedagang maupun orang biasa, mereka telah mulai menggosipkan hal ini. Apa kalian sudah mendengarnya? Uang emas toko uang tiaga sebenarnya sama sekali nggak hilang. Katanya, mereka hanya bersekongkol dengan seseorang dan merampoknya sendiri. Hah? Benarkah? Bagaimana mungkin? Kenapa nggak mungkin? Kabarnya, mereka memiliki kaki tangan. Kalau enggak, kenapa mereka nggak berhasil menangkap satu pun dari pelaku perampokan itu? Siapa yang begitu berani di kota ini, mungkinkah orang itu? Orang-orang di luar mulai bergosip, bahkan menyindir bahwa kaki tangan yang membantu toko uang tiaga untuk merampok kali ini adalah gubernur. Berita ini menyebar dengan cepat. Begitu mendengar kabar tersebut, Lukman sangat kesal hingga memaki, bisa-bisanya mereka memfitnah bahwa aku bersekongkol dengan Tuan Darsono. Konyol sekali. Tuan, berita ini sudah menyebar. Apa yang harus kita lakukan? Tanya bawahan Lukman yang sangat cemas. Raut wajah Lukman juga menjadi sangat suram setelah mendengar tentang ini. Kemudian, dia pun memandang Darsono sembari berkata, Tuan Darsono, aku mungkin nggak bisa membantumu dalam situasi ini. Sudah ada orang yang menyebarkan rumor sekarang. Kalau aku benar-benar membantumu untuk menangkap Wira, itu malah akan memverifikasi rumor tersebut. Tanpa perlu dijelaskan oleh Lukman, Darsono juga memahami situasinya dengan jelas. Wira sialan, aku benar-benar sudah meremehkannya, maki Darsono. Dia tentu tahu bahwa kabar burung ini pasti disebarkan oleh Wira. Dia sungguh tidak menyangka bahwa pemuda ini ternyata begitu licik, bahkan menggunakan trik seperti ini. Saat ini, Lukman berkata kepada Darsono, aku hanya bisa memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap masalah ini.
Selebihnya, aku nggak bisa berbuat banyak. Apalagi, banyak bawahanku yang sudah pergi ke luar kota untuk menekan bandit. Lukman benar-benar merasa pusing. Di luar sana, bandit desa Angindra melakukan pembakaran, pembantaian, dan penjarahan. Kini malah muncul masalah seperti ini di dalam provinsi. Hal ini membuat Lukman cukup frustrasi. Kalau begitu, terima kasih atas bantuanmu, Tuan Lukman, ucap Darsono. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya tetap tinggal di sini. Itu sebabnya, Darsono hanya bisa pergi dengan wajah muram. Sementara itu, di luar sana, pasukan yang dikirim oleh Provinsi Jawali telah mengepung desa Angindra. Hanya saja, seiring terdengarnya suara kavaleri, pasukan yang diutus oleh Provinsi Jawali ini tercengang. Ini pasukan dari kota pusat pemerintahan Roino. Mereka, bagaimana bisa mereka bersatu dengan orang-orang desa Angindra? Gawat, situasinya sangat buruk. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino tampaknya berencana untuk memberontak. Para prajurit akhirnya menyadari situasi buruk ini, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebab, Solomon telah meluncurkan serangan. Bersama dengan 10.000 pasukannya, dia langsung menyerang pasukan Provinsi Jawali. Perbandingan 10.000 terhadap 3.000 sungguh adalah pembantaian satu sisi. Tidak lama kemudian tanah di sekitar telah berlumuran darah. Solomon melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, lalu berkata sambil tersenyum ke arah Barok dan yang lainnya, kalian lanjutkanlah misi ini. Bab 654. Barok dan yang lainnya segera menaati perintah Solomon. Saat itu, mereka lagi-lagi memimpin 1.000 orang untuk bergerak menuju Provinsi Jawali. Gak lama lagi, Provinsi Jawali pasti akan meminta bantuan. Pada saat itu, kita akan bisa mengendalikan Provinsi Jawali tanpa hambatan. Ucap Solomon sembari tersenyum. Sorot matanya memancarkan kepercayaan diri yang tegas. Saat ini, Provinsi Jawali masih belum mengetahui situasi di sini. Mereka masih fokus dalam insiden perampokan uang emas. Farel yang telah mendengar kabar tersebut juga tertawa terbahak-bahak, lalu dia segera berkata, Wira benar-benar kejam. Dia berhasil merampas lebih dari 60 miliar gabak dari toko uang tiaga ini sungguh menarik. Akan tetapi, gadis berpakaian ungu yang mendengar perkataannya malah tertegun sejenak, lalu dia bertanya, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia adalah pelakunya? Farel pun menjawab, siapa lagi selain dia? Di dalam Provinsi Jawali, hanya sedikit orang yang akan berani merampok toko uang tiaga. Apalagi, uang-uang emas itu nggak pernah keluar dari kota. Menurutku, nggak ada orang lain yang akan berani melakukan hal seperti itu selain dia. Yang terpenting adalah hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk hal ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Farel tahu jelas bahwa tidak ada yang dapat melakukannya selain Wira. Orang-orang di sekitar Wira bukanlah orang biasa. Gadis berpakaian ungu itu tak kuasa bertanya, ini hanya spekulasimu, tanpa ada bukti konkret. Memangnya kenapa kalau kita tahu? Di dunia ini, apa itu bukti konkret? Saat orang ingin menuduhmu, maka kamu adalah pelakunya. Apa kamu masih belum memahami hal ini? Tanya Farel. Begitu mendengar perkataan Farel, gadis berpakaian ungu itu pun menghela napas. Dia tentu sangat paham, akibat tuduhan palsu seperti itulah, keluarganya. Hanya saja, aku nggak menyangka, setelah Wira mendapatkan keuntungan, dia bisa-bisanya menyebarkan rumor untuk menuduh Gubernur, Darsono, dan Irsyad. Wira benar-benar sangat kejam, ucap Farel yang tak mampu menahan rasa kagumnya. Meskipun Farel cukup pintar dalam bermain trik, dia tidak akan pernah bisa membuat rencana sehebat ini. Irsyad bahkan sudah menyelidiki Wira, tapi dia tidak bisa menemukan apapun. Padahal itu adalah puluhan miliar gabak. Di mana Wira bisa menyembunyikannya dalam waktu singkat? Ucap gadis berpakaian ungu itu dengan penasaran. Farel juga merasa penasaran. Jujur saja, bahkan dia sendiri pun tidak tahu bagaimana cara Wira melakukan semua ini. Ayo, kita pergi ke rumah Wira. Kita akan tahu nantinya, ucap Farel sambil tersenyum. Tanpa berlama-lama, dia langsung beranjak pergi dengan memegang kipas lipatnya. Si gadis berpakaian ungu mengikuti dari belakang. Dia mengerucutkan bibirnya, lalu bertanya, tapi, bagaimana mungkin Wira akan memberitahumu tentang hal ini? Hei, kamu salah besar. Wira pasti akan memberitahuku, bantah Farel yang sangat percaya diri. Namun, si gadis berpakaian ungu tetap tidak percaya. Kemudian, Farel tiba-tiba menawarkan, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku menang, kamu harus membantuku untuk menaklukkan Wira. Kalau aku kalah, aku nggak akan pernah mengungkit hal ini lagi. Bagaimana? Setelah mendengar tawaran itu, si gadis berpakaian ungu sontak menggeleng sembari berkata, aku nggak akan bertaruh denganmu. Aku belum pernah menang sekalipun dalam taruhan sebelumnya. Hahaha, baguslah kalau kamu tahu diri, ucap Farel yang tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia menaiki kereta kuda dan langsung menuju rumah Wira. Sementara itu, Dewina yang mendengar kabar ini juga terkejut. Wanita itu berkata, Wira memang layak dihargai.
Aku kira dia akan kalah, nggak disangka malah ini, menarik. Wanita tua yang berada di sampingnya juga berkata sambil tersenyum, pria itu memang luar biasa. Hanya saja ada tindakan di luar sana. Nona, bukannya kita seharusnya bersiap-siap. Namun, Dewina malah menggeleng seraya berkata, nggak perlu terburu-buru, ini masih belum. Aku masih ingin melihat bagaimana Wira akan mengatur strategi ketika musuh sudah tiba di depan gerbang kota. Bab 655. Tak lama kemudian, kereta kuda Farel sampai di depan halaman rumah Wira. Farel dibawa masuk ke halaman dan dia tertawa terbahak-bahak saat melihat Wira. Farel berujar, Wira, caramu benar-benar hebat. Wira tersenyum dan berucap, Farel, apa maksudmu? Farel juga tidak berbasa-basi lagi, lalu langsung menyahut, Wira, memangnya masih ada yang harus dirahasiakan di antara kita. Lagi pula, semua orang bisa menebak itu perbuatanmu. Wira tertawa dan menimpali, aku nggak peduli, pokoknya aku nggak akan mengakuinya. Selain itu, mengenai rahasia Farel, apa kamu nggak merahasiakan sesuatu dariku? Ucapan Wira membuat Farel terdiam. Farel seketika merasa kesal. Namun, mendengar perkataan Wira, Farel tahu pasti Yuda yang memberi tahu Wira. Kalau sudah tahu, untuk apa mengujiku lagi? Aku memang wanita, apa sudah cukup jelas? Ucap Farel. Farel merasa tidak berdaya, lalu tersenyum dan berkata, Wira, sekarang kamu bisa memberitahuku yang sebenarnya, kan? Kamu tenang saja, aku nggak akan membocorkannya karena rahasiaku ada di tanganmu. Lagi pula, aku juga nggak suka dengan keluarga Pratam. Jadi, nggak masalah kalau kamu merebut uang mereka. Selain itu, Wira, aku sudah mengingatkanmu sebelum mereka menjebakmu. Kalau kamu nggak memberitahuku, aku nggak akan pergi dari sini. Lanjut Farel. Wira tersenyum setelah mendengar ucapan Farel. Sekarang, Farel sudah mengetahuinya. Jika Wira masih menutupi hal ini, rasanya kurang pantas. Wira tersenyum dan mengangguk, lalu berujar, oke, aku akan memberitahumu. Semua ini memang perbuatanku. Farel terkejut begitu mendengar ucapan Wira. Dia menimpali, sebenarnya, aku mengerti tentang masalah kebakaran, merampok, atau menyebarkan informasi, lalu kamu melempar kesalahan kepada mereka. Tapi, yang aku nggak paham, kamu menyembunyikan uang emas itu di mana? Ini adalah poin yang paling membuat Farel penasaran. Wira tersenyum sesudah mendengar perkataan Farel, lalu berucap, tentu saja aku punya rencana sendiri. Aduh, Wira, kalau bicara jangan setengah-setengah. Kamu beritahu aku saja dan aku jamin gak akan memberitahunya kepada siapapun. Kata Farel dengan menggebu-gebu. Wira baru berucap, sudahlah, aku gak akan merahasiakannya lagi. Aku menyembunyikannya di dalam air. Hanya saja, begitu Wira melontarkan kata-kata ini, Farel dan gadis berpakaian ungu kebingungan. Farel bertanya, menyembunyikannya di dalam air. Serius? Farel tampak tidak percaya. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk menyembunyikan puluhan miliar uang emas? Lagi pula, mana Irsyad tidak melihatnya? Tentu saja aku serius. Untuk apa aku membohongimu? Ujar Wira. Dia tahu mereka pasti tidak bisa menerimanya karena semua ini didapatkan dari hasil jerih payah beberapa generasi. Orang lain pasti tidak bisa memahami perasaan mereka. Wira, aku masih nggak mengerti. Jadi, airnya ada di mana? Tanya Farel. Dia merasa mungkin lokasi air ini sangat tersembunyi. Wira juga tidak menjelaskannya lagi. Dia menyuruh orang mengeluarkan sebuah guci, lalu meletakkannya di depan Farel dan membukanya. Wira berkata, aku menyembunyikannya di sini. Setelah Wira selesai bicara, Farel dan gadis berpakaian ungu tampak kebingungan. Mereka berdua melihat ke dalam, tetapi tidak menemukan apa-apa selain mencium bau yang menyengat. Farel merasa kesal, dia merasa Wira sedang mempermainkannya. Kemudian, Farel berujar, Wira, air apa ini? Kenapa begitu bau? Selain itu, mana ada emas di dalam air ini? Wira tersenyum dan menjawab, kita bertaruh saja. Bagaimana kalau emas itu memang disembunyikan di sini? Bab 656. Farel melirik gadis berpakaian ungu setelah mendengar ucapan Wira. Gadis berpakaian ungu berkata, hehe, aku nggak berani bertaruh denganmu. Tapi, Wira berani. Bagaimana kalau kamu bertaruh dengannya saja? Farel mengedipkan mata. Meskipun suka bertaruh, dia hanya mengikuti taruhan saat merasa yakin sepenuhnya. Namun, sekarang Farel tidak terlalu yakin. Tentu saja, biasanya dia pasti merasa emas yang disimpan di dalam air ini adalah hal yang tidak memungkinkan. Namun, Farel menjadi ragu karena Wira yang mengatakan hal ini. Kenapa? Kamu nggak berani bertaruh? Kalau kamu menang, aku akan menyetujui satu permintaanmu. Kamu boleh meminta apapun. Ucap Wira sambil tersenyum. Farel mengedipkan mata setelah mendengar ucapan Wira. Farel bertanya, jadi, bagaimana kalau aku kalah dan kamu menang? Aku harus membayar apa? Farel ingin mendengar jawaban Wira baru memutuskan untuk bertaruh atau tidak.
Kemudian, Wira menjawab, gampang, nanti kamu cukup bantu aku kirim semua uang emas ini keluar dari kota. Farel tertegun mendengar ucapan Wira, lalu bertanya, cuma itu? Wira mengangguk dan menjawab, tentu saja. Oke, kalau begitu, aku akan bertaruh, ujar Farel. Setelah itu, Wira tidak bertele-tele lagi dan langsung mengambil sekeping uang emas, lalu melemparkannya ke dalam air raja. Tak lama kemudian, emas ini perlahan melebur dan akhirnya menghilang. Farel dan gadis berpakaian ungu tercengang melihat kejadian ini. Farel berseru, astaga, mana mungkin ini bisa terjadi. Dia tidak percaya karena hal ini benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, kamu sudah percaya, kan? Kata Wira. Farel yang terkejut segera bertanya lagi, tapi, emasnya sudah hilang. Bagaimana kamu mengeluarkannya lagi? Selain itu, apa ini? Kenapa begitu hebat? Ini air raja yang bisa meleburkan berbagai jenis logam. Kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam air ini, dia akan langsung lenyap dalam waktu singkat. Hanya saja, sekalipun emas itu sudah dimasukkan, tentu saja ada cara untuk mengeluarkannya, ujar Wira. Sesudah itu, dia melambaikan tangan untuk menyuruh orang membawa pergi guci itu. Saat ini, Farel benar-benar tercengang setelah mendengar perkataan Wira. Dia berujar, Wira, kamu benar-benar membuatku takjub. Ternyata, kamu punya trik seperti ini. Aku salut kepadamu. Farel langsung memberi hormat dan ekspresinya memang tampak terkejut. Sementara itu, Wira menimpali, hehe, jangan lupa dengan taruhan kita. Beberapa hari lagi, bantu aku kirim uang emas ini ke Dusun Darmadi. Bagaimanapun, uang emas ini begitu banyak. Kelihatannya agak aneh jika Wira yang mengirim semua guci ini. Wira pun langsung kepikiran ide ini saat melihat Farel datang. Wira juga tidak khawatir Farel akan menggelapkan uang emas itu. Farel memang seorang wanita, tetapi dia merupakan orang yang jujur. Sekalipun Farel mengincar uang Wira, dia juga tidak akan menggunakan cara ini. Farel yang lugas langsung mengangguk. Namun, dia berkata, Wira, aku menyetujui permintaanmu. Tapi, uang emasmu belum bisa dikirim dalam beberapa hari ini. Ada masalah dengan desa Angindra. Wira tertegun sejenak. Dia sudah mendengar tentang hal ini dan merasa desa Angindra memang bermasalah. Barok dan pemimpin lainnya di desa Angindra bukan orang bodoh. Mereka pasti mempunyai penyokong, makanya bisa berbuat seperti ini. Namun, Wira tidak bisa menebak siapa penyokong itu. Dia bertanya, ada apa? Bab 657. Farel menjelaskan, tadi sebelum datang, aku mendapat kabar bahwa bandit desa Angindra sama sekali nggak terluka dan terus melakukan kejahatan. Sebaliknya, pasukan Provinsi Jawali yang bertugas untuk melenyapkan bandit belum kembali. 3.000 pasukan Provinsi Jawali melawan 1.000 bandit yang nggak punya senjata lengkap. Seharusnya, anggota desa Angindra nggak mampu melawan pasukan Provinsi Jawali, lanjut Farel. Wira juga terkejut setelah mendengar perkataan Farel. Apa yang direncanakan desa Angindra? Maksudmu, ada yang menyokong desa Angindra? Siapa orang itu? Ucap Wira. Dia tidak terlalu familiar dengan orang-orang di sini. Tentu saja, dia tidak bisa menebak siapa penyokong itu. Ini, sulit ditebak, seharusnya ada 3 kemungkinan. Kata Farel seraya mengulurkan 3 jarinya. Wira seketika merasa penasaran begitu mendengar perkataan ini, lalu menyahut, coba jelaskan. Farel pun mengungkapkan tebakannya, kemungkinan pertama nggak sulit ditebak, yaitu gubernur bersekongkol dengan desa Angindra. Jadi, pasukan gubernur tentu nggak kembali lagi karena mereka nggak benar-benar keluar untuk melenyapkan bandit. Wira mengangguk, dia merasa ini mungkin saja terjadi. Kemudian, Wira bertanya, bagaimana dengan kemungkinan kedua? Farel melanjutkan, kemungkinan kedua, ini taktik orang-orang dari kota pusat pemerintahan Roino. Mereka sengaja menyuruh bandit desa Angindra berbuat seperti ini untuk merebut sumber daya Provinsi Jawali. Wira mengangguk lagi, dia sependapat dengan Farel. Bagaimanapun, kehidupan rakyat agak sulit dan pemerintah tidak memberikan solusi bagi mereka. Jadi, bukan tidak mungkin mereka berbuat seperti ini demi bertahan hidup dan menyerahkan pajak yang ditetapkan pemerintah. Farel berucap lagi, mengenai kemungkinan ketiga, bisa jadi desa Angindra bekerja sama secara diam-diam dengan bandit lain. Bagaimanapun, di Provinsi Jawali, kota pusat pemerintahan Roino ada di bagian utara dan punya kekuasaan yang cukup besar. Kalau bekerja sama, mereka memang bisa melakukan hal ini. Hanya saja, aku merasa poin ketiga ini paling nggak mungkin terjadi. Begitu Farel selesai bicara, Wira mengangguk dan berkomentar, poin ketiga seharusnya nggak mungkin terjadi. Mereka juga nggak bodoh. Mendapatkan keuntungan sesaat seperti ini akan menimbulkan konsekuensi yang fatal, benar-benar nggak sepadan. Farel menimpali, aku juga sependapat denganmu. Menurutmu, mana yang lebih memungkinkan? Dia ingin mendengar pendapat Wira. Kemungkinan pertama dan kedua, sahut Wira. Dia tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, 2 kemungkinan ini bukan masalah besar.
Hanya saja, Wira dan Farel tidak tahu setelah Lukman mengetahui kabar desa Angindra yang terus menimbulkan kekacauan, dia langsung murka dan berseru, apa? 3.000 pasukan Provinsi Jawali yang kukerahkan sama sekali nggak bisa mengalahkan 1.000 pasukan desa Angindra. Mana mungkin? Lukman yang sangat marah mendengar bawahannya berujar, Pak, memang benar seperti itu. Pasukan garnison Provinsi Jawali nggak banyak, hanya sekitar 10.000 orang. Kalau nggak, minta pemerintah untuk mengerahkan pasukan. Setelah bawahan itu selesai berkata, Lukman menggeleng. Butuh waktu yang lama bagi pemerintah untuk mengerahkan pasukan. Namun, melenyapkan bandit adalah tanggung jawab semua pasukan kerajaan Nuala. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang paling dekat dengan kita. Aku akan menulis surat, lalu kamu antar surat ini ke markas pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Temui Rendra untuk meminta bantuannya, ujar Lukman yang marah besar. Kemudian, Lukman menulis surat untuk Rendra. Dalam waktu singkat, bawahan Lukman menyampaikan surat itu ke markas pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Rendra tertawa terbahak-bahak sesudah membaca surat itu. Dia berucap, setelah merencanakan begitu lama, akhirnya aku mendapatkan surat ini. Tulis surat balasan dan beritahu mereka pasukan kita akan segera berangkat. Suruh Lukman buka garis perbatasan Provinsi Jawali untuk membiarkan pasukanku masuk. Terdapat banyak kota di Provinsi Jawali. Di bagian terluar ada 3 benteng kota yang berfungsi untuk menahan serangan pasukan musuh. Ini adalah metode yang dipakai oleh setiap provinsi di kerajaan Nuala. Jika ingin menerobos benteng kota ini, setidaknya membutuhkan puluhan ribu pasukan elit. Rendra hanya mempunyai 30.000 pasukan elit. Apabila ketiga pasukan di benteng kota ini menyerang, Rendra pasti akan mengalami kerugian besar dan tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Jadi, dia harus memikirkan cara agar Lukman bisa membiarkan pasukannya masuk. Solomon berujar, Ayah, di setiap benteng kota Provinsi Jawali hanya ada pasukan garnison sebanyak 1.000 orang, sedangkan di Provinsi Jawali hanya ada 5.000 orang. Setelah kita memasuki 3 benteng kota di Provinsi Jawali, kita bisa langsung mengendalikannya. Dengan serangan 30.000 pasukan, kita pasti bisa menerobos Provinsi Jawali dalam 1 hari. Bab 658. Rendra dan Solomon tersenyum, lalu segera mengerahkan pasukan mereka. 30.000 lebih pasukan kota pusat pemerintahan Roino berangkat menuju Provinsi Jawali. Saat ini, Lukman sangat senang setelah menerima surat dari Rendra. Lukman berujar, untung saja Rendra mengutus pasukannya ke Provinsi Jawali untuk membantuku melenyapkan bandit. Selesai bicara, Hatta yang berdiri di samping juga agak terkejut. Dengan begitu, masalah ini pun terselesaikan. Wira tentu saja tidak memedulikan semua ini. Dia berencana mengeluarkan uang emas dan meminta bantuan Farel untuk mengirimnya. Sementara itu, perjalanan Wira di Provinsi Jawali juga sudah berakhir. Jadi, Wira tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Namun, Wira tidak tahu bahwa saat ini pasukan kota pusat pemerintahan Roino sudah tiba di Provinsi Jawali. Pasukan di ketiga benteng kota membuka gerbang dan membawa pasukan kota pusat pemerintahan Roino masuk. Pemimpin pengawal dari ketiga benteng kota segera menyambut kedatangan Rendra dan pasukannya. Hahaha, Tuan Rendra, silakan. Rendra tertawa dan menyahut, Tuan-tuan sekalian, gak usah sungkan. Mulai hari ini, pengawasan ketiga benteng kota diserahkan kepada pasukanku saja. Ketiga pemimpin pengawal tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Rendra. Mereka hanya menerima perintah untuk membiarkan pasukan kota pusat pemerintahan Roino masuk agar bisa bersiap melenyapkan bandit desa Angindra. Tidak ada yang mengatakan bahwa pasukan kota pusat pemerintahan Roino akan mengambil alih tugas pasukan Provinsi Jawali. Ketiga pemimpin pengawal kebingungan. Salah satu dari mereka bertanya, Tuan Rendra, sepertinya kami nggak mendengar Pak Gubernur mengatakan hal ini. Rendra berkata, kalian bertiga beritahu Pak Gubernur, besok aku akan membawa pasukan ke ibu kota Provinsi Jawali. Setelah Rendra melontarkan perkataan ini, ketiga pemimpin pengawal langsung paham dan berucap, kamu. Mereka bertiga kaget dan tidak mempercayai apa yang dikatakan Rendra. Aku nggak akan membunuh kalian bertiga karena kita sudah menjadi rekan selama bertahun-tahun. Aku nggak ingin melukai kalian, jadi kalian cepat pergi, teriak Rendra. Sementara itu, ketiga pemimpin pengawal juga tahu bahwa pihak mereka berada di posisi yang tidak menguntungkan. Saat ini, 3 orang berlutut di kantor gubernur. Ketiga orang ini adalah pemimpin pengawal 3 benteng kota, salah satu dari mereka melapor, Tuan Lukman, Rendra sudah masuk ke wilayah Provinsi Jawali dan mengurus tugas pasukan 3 benteng kota. Anggota kami, sudah dikendalikan oleh mereka. Hanya kami bertiga yang pergi. Pemimpin pengawal yang lain menambahkan, pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot. Lukman sangat panik begitu mendengar ucapan para pemimpin pengawal itu. Dia berujar, apa, pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot? Lukman sama sekali tidak menyangka situasinya menjadi seperti ini. Salah satu pemimpin pengawal menyahut, benar, dia juga menyuruhku memberitahumu.
Besok mereka akan menyerang ibu kota Provinsi Jawali. Lukman tercengang. Dia tidak menyangka pasukan kota pusat pemerintahan Roino akan membelot dan menyerang Provinsi Jawali. Lukman berucap, jangan-jangan, semua ini siasatnya Rendra. Apa mereka berasal dari kerajaan Agrel? Kekacauan yang ditimbulkan desa Angindra hanya tipu muslihat untuk membuat kita membuka gerbang perbatasan Provinsi Jawali. Kala ini, Lukman benar-benar tidak pantas menjadi gubernur Provinsi Jawali jika masih belum memahami situasinya. Salah satu pemimpin pengawal segera menimpali, Pak, bagaimana ini? Apa kita berperang mati-matian atau menyerah? Raut wajah Lukman berubah drastis dan dia berkata, menyerah. Kalau begitu, kita pasti akan mati. Mereka pasti nggak akan membiarkan kita hidup karena mereka berasal dari kerajaan Agrel. Selain itu, sepertinya pasukan yang aku utus untuk bertarung sudah dimusnahkan oleh pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Wajah Lukman memucat. Pada saat ini, dia tahu bahwa nasib Provinsi Jawali sudah di ujung tanduk. Selain itu, Lukman yang merupakan pemimpin provinsi ini pasti akan mati. Kalaupun bisa hidup, Lukman juga akan bernasib tragis. Bab 659. Saat ini, Rendra masih tidak terburu-buru. Dia duduk di dalam kamp sambil merenung. Tiba-tiba, Solomon berjalan masuk dan berkata, Ayah, ada surat lagi dari orang itu. Coba lihat dulu. Rendra langsung membuka matanya dan mengambil surat itu. Dia mengernyit setelah membaca isi surat. Rendra berucap, menyerang hanya demi seseorang. Rendra agak terkejut. Dia mengamati nama, Wira, dengan cermat dan hatinya tergerak. Apa? Tanya Solomon yang segera menghampiri Rendra. Solomon juga kaget setelah membaca surat itu. Jadi, kita bersusah payah hanya demi seseorang. Ujar Solomon. Dia tidak mengerti apa maksud orang itu. Rendra menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan perlahan, sepertinya, orang itu sangat menyukai Wira. Dia ingin membuat Wira kecewa dan tunduk kepadanya, lalu bekerja untuknya. Mendengar ucapan Rendra, Solomon mendengus dan menimpali, kenapa begitu repot? Kalau kita menerobos kota dan menangkap Wira, dalam 3 hari, kita bisa segera kembali ke kerajaan Agrel. Rendra menjelaskan, kita memang bisa menangkap Wira dengan cara ini, tapi nggak bisa membuatnya benar-benar tunduk. Aku mengerti maksud orang itu. Dia ingin membuat Wira sepenuhnya kecewa dengan kerajaan Nuala dan membenci negara ini. Dengan begitu, Wira baru bisa bertekad untuk tunduk pada kerajaan Agrel. Cara yang bagus, benar-benar hebat. Bahkan dia nggak ragu untuk mengorbankan kita yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Apa Wira begitu hebat? Belakangan ini, Wira memang terkenal, tapi apa peperangan yang dimenangkan Yuda itu benar-benar kontribusi Wira? Lanjut Rendra. Rendra terlalu memahami orang itu. Jika bukan karena benar-benar suka, dia juga tidak akan bersusah payah untuk mendapatkan orang berbakat seperti ini. Sementara itu, di kerajaan Agrel, Ibu Suri yang memakai jubah merah tersenyum setelah menerima laporan. Dia berkata, sudah saatnya membuat Wira benar-benar kecewa. Petik 2. Ibu Suri memerintahkan, sampaikan perintahku, siap-siap untuk berperang dan Diandra yang akan menjadi pemimpin. Umumkan peperangan ini di perbatasan. Di ibu kota Provinsi Jawali, semua orang sedang panik saat ini. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot dan sudah mengendalikan 3 benteng kota. Orang-orang di Provinsi Jawali tidak bisa berkutik lagi. Kalaupun pemerintah mengutus pasukan untuk membantu, itu juga membutuhkan waktu 10 hari. Dalam waktu ini, semua orang di Provinsi Jawali pasti akan berakhir tragis. Bagaimana ini? Provinsi Jawali pasti celaka. Kita pasti mati. Dasar pasukan kota pusat pemerintahan Roino sialan. Kenapa mereka membelot? Di Provinsi Jawali hanya ada sekitar 10.000 pasukan garnison. Saat ini, 3 benteng kota sudah direbut sehingga kita kehilangan sepertiga pasukan. Yang tersisa cuma 3.000 lebih pasukan yang menjaga di sini, sedangkan pasukan kota pusat pemerintahan Roino berjumlah 30.000 orang. Kalau ingin menerobos kota, itu hal yang sangat mudah. Cepat buka gerbang kota, kita menyerah saja. Para rakyat merasa putus asa. Kala ini, tidak ada cara untuk bertahan lagi. Mereka tahu bahwa 3.000 orang yang bertarung melawan 30.000 pasukan pasti akan mati. Hanya dengan membuka gerbang kota dan menyerah, mereka semua bisa hidup. Banyak rakyat yang mengepung kantor gubernur. Mereka berharap Lukman bisa memutuskan untuk menyerah. Pak Gubernur, tolong buka gerbang kota dan menyerah saja. Benar, Pak Gubernur. Semua rakyat pasti akan dibantai kalau kota diterobos. Tolong, Pak Gubernur, menyerah saja. Mendengar teriakan rakyat, raut wajah Lukman menjadi muram. Dia tahu kalau membuka gerbang kota dan menyerah, orang lain bisa hidup, tetapi Lukman sendiri, pasti akan mati. Masalahnya, Lukman tidak punya cara lain lagi. Dia hanya bisa menyerah. Meskipun dia adalah gubernur, siapa yang bersedia mendengar ucapannya saat menghadapi situasi yang berbahaya seperti ini? Oke, buka gerbang kota dan menyerah, ucap Lukman yang duduk lemas di kursi.
Sementara itu, raut wajah Hatta sangat pucat. Pada saat ini, bilah bambu yang tak terhitung jumlahnya dilempar masuk dari luar kota. Semua orang memungut bilah bambu itu dan ketakutan hingga terduduk di tanah setelah melihatnya. Bab 660. Brengsek, Rendra, kamu benar-benar keterlaluan. Ternyata kamu nggak membiarkan Provinsi Jawali menyerah. Seru Lukman. Saat ini, dia juga terkejut sesudah mengambil bilah bambu yang dilempar dari luar. Pasukan kota pusat pemerintahan Roino menolak kalaupun Lukman menyerah dan membuka gerbang kota. Apapun yang terjadi, mereka juga akan membantai semua rakyat tanpa tersisa sedikitpun. Ayah, bagaimana ini? Apa sekarang, kita cuma menunggu dibunuh? Ujar Hatta yang panik. Dia tidak ingin mati. Saat memikirkan hal ini, Lukman menarik napas dalam-dalam. Dia yang mendapatkan sebuah ide berujar, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah saat ini. Hatta tertegun sejenak sesudah Lukman selesai bicara. Dia yang kebingungan bertanya, memangnya masih ada cara lain lagi? Hatta tidak tahu mereka bisa menggunakan cara apa lagi untuk menghadapi 30.000 pasukan kota pusat pemerintahan Roino. Ada, suruh Wira menjadi penasihat militer. Ucap Lukman. Hatta tercengang dan ekspresinya berubah drastis. Dia langsung paham. Hatta berkata, ayah, kamu mau menyuruh Wira menjadi penasihat militer untuk melawan pasukan pembelot. Dia bisa mengalahkan pasukan bangsa Agrel, mungkin dia benar-benar bisa membantu kita. Tentu saja, Hatta tahu bahwa Wira yang menjadi penasihat militer saat peperangan antara Yuda dan Raja Tanui terjadi. Kalau bukan karena Wira, mereka tidak mungkin menang dengan mudah. Kala ini, orang yang bisa menyelamatkan Provinsi Jawali hanya Wira. Benar, sebenarnya penasihat kanan bisa takut dengan Wira dan penasihat kiri bisa mendukung Wira karena mereka tahu kebenarannya. Meskipun sampai sekarang aku nggak percaya Wira sehebat itu, dia pasti akan membantu kita di saat-saat genting seperti ini. Kalau nggak, dia juga akan mati, kata Lukman. Kemudian, dia segera memanggil kusir kereta kuda, lalu pergi ke tempat tinggal Wira. Pada saat yang sama, rumah Bordilvion juga mendapatkan kabar. Delina tersenyum setelah membaca surat yang diterimanya. Dia berujar, rencana ini sudah disiapkan begitu lama, sudah saatnya kita beraksi. Ayo, siapkan kereta kuda, kita pergi ke tempat tinggal Wira. Kala ini, Farel yang datang ke kediaman Wira terlebih dahulu terlihat sangat khawatir. Dia berucap, Wira, pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot dan ingin membantai semua orang. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Farel duduk di seberang Wira dan di belakang Farel hanya ada gadis berpakaian ungu. Sementara itu, Fabrian dan lainnya yang berdiri di belakang Wira sangat gugup. Kondisi di luar begitu kacau, banyak orang yang merasa putus asa. Ketika kabar pembantaian tersebar, tidak ada satupun orang yang mengabaikannya. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut nyawa semua orang. Masalah ini aneh sekali, ucap Wira. Dia kebingungan setelah mendengar tentang pembelotan pasukan kota pusat pemerintahan Roino dari pagi tadi. Tentu saja, Wira tahu desa Angindra dan pasukan kota pusat pemerintahan Roino yang bekerja sama untuk membuat kekacauan ini. Namun, Wira tidak mengerti satu hal. Kalaupun pasukan kota pusat pemerintahan Roino membelot, apa mereka sanggup mempertahankan Provinsi Jawali? Tempat ini bukan perbatasan ataupun kota pusat pemerintahan Jagabu, melainkan Provinsi Jawali. Sekalipun pasukan kota pusat pemerintahan Roino berhasil menyerang, mereka juga akan kesulitan mempertahankannya. Beberapa hari kemudian, setelah pasukan kerajaan Wala sampai di perbatasan, pasukan kota pusat pemerintahan Roino pasti akan mati. Seharusnya, kerajaan Agrel tidak akan melakukan hal yang merugikan seperti ini.